Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar menyimak dan menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat menuliskan peristiwa pada teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Sebelumnya, Buria ulang dulu apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Kita dapat menemukan dan mencari peristiwa pada teks non-fiksi tersebut dengan cara mengidentifikasi teks. Caranya, baca, simak, atau dengarkan, kemudian catat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Dengan menuliskan beberapa kalimat pada peta pikiran, kita lebih mudah mengingat kembali isi teks secara keseluruhan. Biasakan mencatat informasi penting dalam sebuah teks. Mencatat informasi dari sebuah teks banyak sekali manfaatnya, antara lain sebagai sumber informasi jika suatu saat diperlukan, sumber informasi yang membantu meningkatkan kemampuan dan mempermudah kita mengingat kembali hal-hal penting, serta bahan untuk membantu mengemukakan gagasan saat berdiskusi dengan teman. Simaklah teks non-fiksi berikut ini, kemudian catat gagasan pokoknya atau informasi dari teks tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran pada LK yang Ibu kirimkan beserta video ini. Fenomena hujan es. Hujan es merupakan salah satu peristiwa alam berupa turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit. Dalam siklus air, hujan es termasuk dalam presipitasi. Jika kita mengamati proses terjadinya hujan, maka kita akan mengetahui bahwa hujan berasal dari uap air yang kemudian menjadi awan. Awan yang mengandung uap air tersebut turun menjadi butiran-butiran air yang disebut hujan. Hujan es dapat terjadi karena uap air mengalami pendinginan ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Hujan es biasanya disertai dengan angin puting beliung dan hanya sekitar beberapa menit saja. Kemudian setelah itu akan kembali menjadi hujan air. Fenomena hujan es tidak hanya turun di wilayah beriklim subtropis, melainkan di wilayah tropis juga. Indonesia juga pernah mengalami fenomena hujan es. Sebenarnya, hujan es ini dapat kita ketahui melalui tanda-tanda tertentu. Hujan es biasanya disertai dengan angin darat kencang atau angin puting beliung. Turunnya hujan es ini dapat diprediksi dari sifat atau keadaan yang berada di sekitar kita. Pertama, hujan es yang disertai dengan angin kencang biasanya terjadi saat musim peralihan di Indonesia, yaitu musim kemarau ke musim penghujan atau disebut dengan musim pancaroba. Kedua, satu hari sebelum hujan es turun, udara di lingkungan akan terasa panas dan lembab. Hal tersebut kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penggumpalan awan, sehingga terbentuk awan yang berlapis-lapis sebagai tanda akan terjadinya hujan es ini. Ketiga, pada saat akan terjadinya hujan es, udara di lingkungan akan terasa dingin. Beberapa hujan es ini telah terjadi di wilayah Indonesia, seperti Bandung, Banjarnegara, Medan, Madiun, Sumatera Barat, serta daerah-daerah lainnya. Ukuran yang pernah terjadi di Indonesia sangat bervariasi, mulai seukuran biji jagung hingga bongkahan es. Hujan es ini akan berbahaya jika ukuran esnya cukup besar, sehingga mampu membuat kerusakan, seperti rusaknya bangunan, alat transportasi, dan sarana lainnya.
Sumber teks ini berasal dari ilmugeografi.com.